Rekan-rekan yang berbahagia, kesempatan hari ini saya merasa sangat senang, sangat bangga bisa kembali lagi bertemu dengan rekan-rekan semua. Dan hari ini saya sangat tertarik untuk membahas sebuah materi yang saat ini sedang viral di media apapun, di YouTube, kemudian di Facebook, di Instagram. Materi yang hari ini akan saya sampaikan sangat sering disampaikan ataupun sangat sering untuk dibahas oleh banyak orang, sehingga menyebabkan orang-orang terkadang sangat penasaran apa sih materi yang perlu kita sikapi bersama, perlu kita gali lebih mendalam apa yang sebenarnya terjadi. Dan hari ini saya akan membahas mengenai fake mentor ataupun mentor yang palsu dan juga mentor yang asli. Pembahasan ini banyak sekali terinspirasi dari berbagai media sosial yang saya lihat, dan kebanyakan orang pun bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mentor yang palsu dan juga mentor yang asli. Tetapi sebelum itu kita simak setelah yang satu ini. Tentu kita mengetahui ya, di dalam kehidupan ini ada salah satu penentu kesuksesan diri kita, yaitu adalah di mana kita bergaul. Kalau kita bergaul di tempat yang sesuai, maka akan mengarahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Oleh karenanya sangat besar sekali pengaruh lingkungan di kita, lingkungan sekitar kita, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan dan pergaulan, kemudian pertemanan secara profesi dan seterusnya. Ini akan sangat berpengaruh terhadap diri kita. Oleh karena itu kita harus mampu untuk memilih lingkungan mana yang membuat kita jauh lebih baik dan jauh lebih berkembang sebelumnya. Dan terkadang orang-orang terjebak pada lingkungan yang toksik, artinya lingkungan itu tidak membawa kepada arah yang lebih baik, tetapi malah membawa kepada banyak kemunduran. Kemunduran itu bermacam-macam, bisa mundur secara intelektual, bisa mundur secara fisik, dan seterusnya. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah kita memilih lingkungan mana yang sesuai dengan kita, sesuai secara visi misi, sesuai secara tujuan yang membuat kita mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan. Dan salah satu faktor yang sangat penting dalam lingkungan ini adalah kehadiran seorang mentor ataupun kehadiran seorang yang bisa mengarahkan kita, mengkoreksi kita ketika kita ada kesalahan, dikoreksi dan kita berupaya untuk memperbaiki. Maka kita perlu untuk memilih mentor-mentor ataupun orang-orang yang menjadi pedoman kita ini secara baik dan secara bertanggung jawab. Dan kita harus selalu ingat bahwa kehati-hatian itu harus kita munculkan ketika kita memilih panutan. Jangan sampai apa yang kita anut ini memberikan kita dampak-dampak negatif yang justru menjadi penghalang ketika kita ingin maju. Maka di sini ada beberapa ciri kalau kita ingin memilih dan juga mengikuti mentor yang ada di lingkungan kita. Mentor di sini artinya tidak harus bertatap muka ya. Mentor itu sekarang di era yang serba digital ini, seorang mentor bisa kita dapatkan dari media YouTube, kemudian dari media-media online lain. Tetapi apa yang disampaikan oleh mentor itu harus memberikan manfaat-manfaat dan memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada diri kita agar kita ini jauh lebih berkembang. Maka yang pertama, ketika kita memilih seorang mentor yang tepat untuk diri kita, kita harus memiliki ciri ataupun dia memiliki kriteria ucapan yang dia sampaikan harus sesuai dengan tindakan. Artinya apa yang dia ucapkan, apa yang dia berikan masukan kepada kita, dia memberikan kritik, dia memberikan insight-insight yang membangun, maka kita harus mengecek apakah ketika orang itu berbicara, apa yang dia bicarakan sesuai dengan tingkah laku setiap harinya. Jangan sampai apa yang dia ucapkan justru bertolak belakang dengan tindakan dan perilaku-perilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Mentor yang asli adalah mentor ataupun seseorang yang antara ucapan dengan tindakan sesuai, artinya bersinergi.
ucapannya mengajarkan kebaikan-kebaikan, maka perilakunya jelas memberikan kebaikan-kebaikan kepada dirinya maupun kepada lingkungan. Tetapi mentor yang palsu ataupun fake mentor adalah orang-orang yang ucapan dan tindakannya tidak sesuai. Dia memberikan teori-teori yang terlalu tinggi, memberikan teori-teori yang terkadang rumit, tetapi kehidupannya tidak sesuai. Contoh, ketika dia berupaya ataupun memberikan penjelasan bagaimana mencegah kemarahan, maka ternyata di kehidupan sehari-harinya, baik di kehidupan keluarga ataupun di kehidupan yang lain, dia mudah marah. Nah, ini akan menjadi sebuah permasalahan ketika apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan tindakan-tindakan yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka salah satu ciri inilah yang bisa kita lihat. Maka kalau kita memilih mentor, kita harus tahu ya track recordnya, kita harus tahu kesehariannya, kita harus tahu bagaimana kehidupan keluarganya, kehidupan bisnisnya, kehidupan pendidikannya, dan lain sebagainya. Ciri yang kedua adalah mentor yang baik ataupun mentor yang asli akan mengarahkan seseorang lebih maju. Tetapi mentor yang palsu akan menghambat setiap kemajuan yang kita inginkan. Terlebih lagi, mentor yang palsu dia lebih mengutamakan mengambil keuntungan dari apa yang dia sampaikan kepada kita. Maka kalau kita memiliki syarat, kita akan bisa lebih selektif. Termasuk yang kedua ini, syarat yang kedua, kita memilih mentor itu yang harus mengarahkan kita ke arah yang lebih baik, jadi mendorong kita semakin maju. Jangan sampai mentor yang hanya menghalangi kita ketika kita ingin maju. Karena tugas seorang mentor adalah memberikan kekuatan, memberikan refleksi, memberikan hal-hal yang perlu diperbaiki dari seseorang. Karena kesuksesan mentor yang sebenarnya adalah ketika dia menangani seseorang dan seseorang itu bisa terbebas dari segala persoalan dan menyebabkan dia jauh lebih baik sebelumnya. Itulah tugas seorang mentor yang mengarahkan ke hal-hal yang lebih teknis kepada seseorang yang dimentori. Bukan hanya orang yang mengambil manfaat ataupun keuntungan finansial, keuntungan nama baik, keuntungan reputasi, keuntungan materi-materi yang lain. Maka kalau mentor hanya memperhatikan pada aspek-aspek sebuah materi ini, maka tujuannya tidak akan tercapai. Kemudian ciri yang ketiga adalah kita bisa memilih mana mentor yang kita pilih dan kita ikuti dari track recordnya. Maka mentor yang asli akan menampilkan track record yang bagus. Nyatanya tanpa banyak bicara dari mentor itu memperkenalkan diri, kita akan tahu siapa mentor itu. Dengan kita tahu bagaimana kehidupan dia, track recordnya dia, kita akan bisa menilai apakah mentor itu sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan. Nah, pentingnya mentor adalah harus memiliki visi yang sama terhadap kita. Jangan sampai menjadi bumerang bagi diri kita. Kita sudah berharap, kemudian kita sudah berekspektasi yang sangat tinggi, tetapi pada nyatanya mentor itu tidak memberikan kemajuan terhadap diri kita atau dalam kehidupan sehari kita. Kemudian mentor yang palsu itu biasanya tidak memiliki track record yang jelas. Artinya apa sih yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dia tampilkan, tidak bisa dia berikan secara nyata, tetapi hanya dengan omongan-omongan yang terkadang membuat kita terlena dan memilih seseorang itu untuk kita jadikan mentor. Maka dengan memahami tiga hal ini, yang pertama adalah ucapan harus sama dengan tindakan yang dia lakukan. Yang kedua, mentor yang asli dia akan mengarahkan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih maju. Yang ketiga, kita harus melihat track recordnya. Ketika track recordnya bagus, itu yang bisa kita pilih untuk dijadikan suri tauladan atau untuk dijadikan teman dalam kita berdiskusi dan mengarahkan kita menuju tercapainya tujuan-tujuan yang sudah kita canangkan sedari awal. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, demikian sedikit sharing yang bisa saya bagikan mengenai
hal-hal yang saat ini sedang viral tentang fake mentor, maka melalui video ini saya ingin menjelaskan bagaimana kita bisa memilih mentor yang tepat untuk kita lebih maju. Terima kasih dan semoga video ini memberikan manfaat bagi diri kita agar kita jauh lebih baik. Dan jangan lupa silahkan like, kemudian share, komen, dan juga subscribe video ini, share sebanyak-banyaknya agar orang lain, saudara, rekan kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita pelajari. Terima kasih dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik.